Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas buku yang menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami tasawuf, yaitu Tasawuf dan Tarekat, Dimensi Esoteris Ajaran Islam, karya Cecep Alba. Pada pembahasan pertama, Tasawuf dan Tarekat, Dimensi Esoteris Ajaran Islam, karya Cecep Alba, membahas dimensi esoteris melalui tasawuf. Penulis menekankan bahwa Islam kafah mencangkup akidah, syariah, dan hakikat. Tasawuf tidak bisa diamalkan tanpa syariah, sebagaimana syariah juga membutuhkan akidah. Buku ini terdiri dari 4 bab. Pada awalnya dijelaskan berbagai definisi tasawuf dari para ahli. Misalnya menurut Ibnu Khaldun, tasawuf berasal dari kata suf yang menggambarkan kesederhanaan hidup para ahli sufi. Tasawuf lahir saat masyarakat muslim mulai terpengaruhi oleh materialisme. Tasawuf bertujuan mendekatkan diri kepada Allah melalui makom, yaitu tahapan, dan melalui ahlal yang artinya karunia Allah. Tahapan-tahapan itu antara lain yaitu muraqabah, qurb, mahabbah, khauf, raja, syuk, uns, tumakninah, musyahadah, dan yakin. Penulis membagi tasawuf dalam 2 bentuk utama, yaitu yang pertama tasawuf akhlaki, yaitu menekankan akhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Tokohnya yaitu Hasan al-Basri, al-Muhasibi, Abdul Qadir al-Jailani, al-Ghazali, dan lain-lainnya. Yang kedua tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang berlandaskan teori filsafat. Tokohnya itu Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Ibnu Sabain, dan lain-lainnya. Tasawuf adalah bagian penting dari Islam yang tidak bisa dilepaskan dari akidah dan syariah. Tasawuf bukan sekedar ritual, tetapi jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tahapan-tahapan tertentu dan pengendalian akhlak. Tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Buku ini juga menjelaskan tentang tasawuf irfani, yaitu tasawuf yang berusaha menyingkap kebenaran melalui karunia Tuhan, bukan hanya melalui logika. Tokohnya antara lain yaitu Rabi'ah al-Adawiyah, Zunnu al-Misri, Junaidi al-Baghdadi, Yazid al-Bustami, Jalaluddin ar-Rumi, dan lain-lainnya. Namun penulis buku dinilai hanya memaparkan ajaran tasawuf tanpa melakukan analisis kritis. Apakah ajaran tokoh sufi sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah atau justru menyimpang? Karena sebagian ajaran tasawuf tidak memiliki dalil jelas, dikhawatirkan mengarah kepada yang syirik. Kemudian melahirkan tarekat, salah satunya tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah TQN yang berkembang di Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Tarekat adalah jalan atau metode khusus yang dipakai dalam tasawuf. Biasanya ada kelompok-kelompok jamaah yang dipimpin oleh seorang guru, syekh mursyid, yang membimbing murid-muridnya untuk berzikir, berdoa, dan berlatih rohani supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini memberi gambaran komprehensif tentang tasawuf dan tarekat, meski lebih bersifat deskriptif tanpa banyak analisis kritis terhadap kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun secara umum buku ini direkomendasikan bagi umat Islam yang ingin memahami dimensi spiritual Islam secara lebih mendalam. Buku Tasawuf dan Tarekat, Dimensi Esoteris Ajaran Islam ini pada dasarnya ingin mengingatkan kita bahwa Islam itu tidak hanya berbicara tentang hukum-hukum lahiriah saja seperti sholat, puasa, atau zakat. Akan tetapi harus diimbangi dengan penghayatan batin, seperti membersihkan hati dan memperbaiki akhlak. Itulah yang dimaksud dengan tasawuf. Tasawuf tidak bisa berjalan sendiri tanpa syariat. Begitu pula syariat tidak bisa sempurna tanpa tasawuf. Jika keduanya harus seimbang agar kita bisa menjalankan Islam secara kafah atau menyeluruh. Dalam buku ini dijelaskan bahwa tasawuf memiliki beberapa dimensi dan aliran.
Ada tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang lebih menekankan pembentukan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ada tasawuf falsafi, yaitu lebih ke teori filsafat. Ada juga yang namanya tasawuf irfani, yaitu yang menggali hakikat kebenaran lewat pengalaman batin dan karunia Allah. Masing-masing jenis tasawuf ini memiliki tokoh-tokoh yang menjadi panutannya seperti Hasan Al-Basri, Jalaluddin Ar-Rumi, Abdul Qadir Ar-Jailani, dan lain sebagainya. Dengan mengenal tokoh-tokoh ini, kita bisa memahami bagaimana perjalanan panjang tasawuf berkembang dari masa ke masa. Tasawuf kemudian melahirkan tarekat, yaitu jalan atau metode tertentu yang dipimpin oleh seorang guru atau mursyid dan diikuti oleh murid-muridnya. Salah satu tarekat yang berkembang di Indonesia adalah TKN yang berpusat pada Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Hubungan antara guru dan murid sangat ditekankan dalam buku ini. Murid tidak bisa menjalani tarekat sendirian tanpa guru, karena guru berperan penting membimbing murid agar tidak tersesat atau salah langkah. Guru juga berperan sebagai teladan dalam akhlak dan amal ibadah. Murid sendiri dituntut untuk memiliki adab, sopan santun, dan kesetiaan kepada guru, karena dari situlah keberkahan ilmu itu bisa didapat. Namun, ajaran tasawuf harus tetap dikritis dan disaring. Jangan sampai ada praktik-praktik yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena ada sebagian ajaran yang mungkin tidak jelas landasannya, sehingga bisa menimbulkan bahaya syirik yang jika tidak dipahami dengan benar. Maka dari itu, tasawuf yang benar adalah tasawuf yang berlandaskan syariat, bukan tasawuf yang meninggalkan syariat. Dengan membaca buku ini, kita menjadi lebih tahu bahwa tasawuf bukan sesuatu yang asing atau menakutkan, tetapi justru bagian penting dari ajaran Islam untuk membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, buku ini mengajarkan bahwa seorang muslim yang baik bukan hanya taat dalam ibadah lahiriah, tetapi juga memiliki hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan akhlak yang mulia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.